senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam dan nikmat kesehatan. Sehingga kita dapat berkumpul bersama melaksanakan sholat subuh berjamaah dan insya Allah akan dilanjutkan kajian subuh. Salat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan kita umatnya termasuk yang mendapatkan syafaat hingga yaumil akhir. Amin. Amin. Allahumma amin. Perkenankan kami selaku panitia DKM Musholah Al-Jihad Mu'adz Ibnu Jabal menyampaikan kegiatan subuh, kajian subuh pada pagi hari ini tanggal 26 November 2022. Materi pagi ini adalah cinta Rasul antara cita dan realita. Penyampaian kajian nanti waktunya sampai dengan syuruk. Untuk pengisi kajian pagi hari ini alhamdulillah beliau sudah hadir, Ustadz Abu Ja'far Cecep Rahmat LCMAG. Perlu kami sampaikan beliau adalah mudir Al-Hunafa Boarding School dan beliau juga mengisi beberapa kajian di beberapa masjid. Jadi sudah banyak jamaahnya. Alhamdulillah beliau berkesempatan hadir di musholah kita ini. Adapun sebelum kami tutup, kami juga ingin sampaikan bahwa ba'da kajian nanti mohon untuk para jamaah tidak langsung pulang karena kami dari panitia sudah menyediakan sarapan, jadi nanti kita bisa sarapan bersama. Dan untuk para jamaah yang belum mengisi daftar hadir dan menuliskan nomor handphone, mohon untuk memudahkan informasi kajian berikutnya dapat mengisi daftar hadir yang sudah diedarkan. Adapun informasi lainnya, mohon maaf, kami dari panitia dari Musholah Al-Jihad ingin menyampaikan bahwa kami membuka donasi untuk korban gempa Cianjur, untuk sahabat-sahabat kita yang terkena musibah. Jadi dari panitia sudah menyiapkan kalau ada rezeki dari Bapak Ibu, semoga Allah mudahkan, sudah tersedia di depan sebelah kanan, jadi pintu keluar, nanti bisa diisi di situ. Saat ini yang sudah terkumpul dari donasi para jamaah sebesar Rp2.550.000. Ya, kami sampaikan kembali lagi, donasi yang sudah terkumpul Rp2.550.000. Ya, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan tanpa berpanjang lebar. Mari kita dengarkan kajian subuh ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam materi kajian memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhiri kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihil azkiya wa ala ashabihil atqiya wa ala man ittaba'a hudahu ila yaumil jaza, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita di kesempatan pagi hari ini, kemudahan untuk bersama-sama melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala
yang merupakan tujuan Allah menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Jiwa tidak akan pernah merasa tenang, merasa nyaman kecuali jika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, tentunya kita berdoa kepada Allah agar semoga perjumpaan kita ini ikhlas karena wajahnya semata, sehingga menjadi pemberat timbangan kita di hari yang tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak, kecuali yang datang dengan hati yang selamat. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, tema kita di kesempatan pagi ini adalah cinta Rasul, antara cita, harapan, dan realita, ya, kenyataan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita semua mengetahui bahwa setiap muslim wajib mencintai dan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah kesepakatan umat Islam dengan berbagai macam kelompok atau madhab. Tidak ada yang mengingkari tentang wajibnya mencintai dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana setiap muslim wajib mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman, mereka sangat cinta kepada Allah. Surat Al-Baqarah ayat 165. Maka mereka pun mencintai utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mereka sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika, ya, Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu berkata, kami mengiringi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau menggandeng tangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Umar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa nafsi." Wahai Rasulullah, sungguh engkau sangat aku cintai melebihi apapun kecuali diriku. Faqala lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda kepada beliau, la walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Tidak, demi yang jiwaku berada di tangannya, yang demikian tidak benar hingga aku sangat engkau cintai melebihi dirimu sendiri. Faqala lahu Umar, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar perkataan tersebut langsung, ya, mengatakan, fa innahul an wallah la anta ahabbu ilayya min nafsi. Kata Umar, sungguh sekaranglah saatnya demi Allah, engkau sangat aku cintai melebihi diriku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-an ya Umar, sekarang kau benar wahai Umar. Ada sebagian orang, ya, mengira sangat wajar dia mencintai dirinya melebihi kecintanya kepada Rasulullah. Ternyata yang demikian tidak benar. Rasulullah meluruskan, dan Umar bin Khattab ketika diluruskan langsung samina wa ta'na. Ketika diingatkan langsung ikut, tidak membandel, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus lebih dicintai, bahkan melebihi dirinya sendiri. Kita cinta diri kita, siapa yang enggak cinta?
Sampai kita berusaha mementingkan diri sendiri kadang-kadang. Tetapi seorang muslim harus mencintai Rasulullah melebihi diri kita sendiri. Apalagi orang lain. Kecintaan kepada Rasulullah lebih besar, lebih didahulukan. Bapak Ibu, arti cinta itu apa? Sangat sulitnya untuk mendefinisikan cinta. Ya, bahkan kata Ibnul Qayyim, saking besarnya makna cinta, semakin berusaha didefinisikan, ya semakin kabur maknanya. Karena setiap orang mengerti arti cinta. Yang dibutuhkan adalah pembuktian, pengorbanan, perjuangan daripada kata cinta tersebut. Ya, berdasarkan hadis di atas, maka mencintai Rasulullah SAW adalah wajib dan didahulukan daripada kecintaan kepada segala sesuatu. Cinta pada istri, ya mohon maaf para istri, seorang suami harus lebih mencintai Rasulullah melebihi kecintaan pada istrinya. Mohon maaf para suami, seorang istri harus lebih mencintai Rasulullah daripada suaminya. Jika ada istri suami meminta sesuatu yang bertentangan dengan Rasulullah SAW, mana yang harus didahulukan, Pak? Apakah istri kita atau Rasulullah? Apakah suami atau Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seseorang tidak akan pernah merasakan manisnya iman sampai dia mendahulukan Rasulullah dalam kecintaannya. Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara yang apabila ya perkara tersebut ada pada seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya, lezatnya iman. Bapak Ibu sudah merasakan lezatnya iman? Ya, apapun musibah yang menimpa kita itu enggak akan berpengaruh jika kita sudah merasakan manisnya iman. Para sahabat, mereka rela meninggalkan harta, bisnis, ya bahkan keluarga untuk berhijrah. Dan itu tidak berat bagi mereka karena mereka merasakan manisnya iman. Di antara mereka disiksa, bahkan dibunuh, tapi mereka tetap teguh dengan keimanan karena mereka merasakan manisnya iman. Seperti Abdullah ibn Hudzafah ditawan oleh tentara Romawi, Pak. Dalam peperangan tertawan, ditangkap. Kemudian dia digoda untuk murtad. Ini orang-orang kafir, ya, jika mereka bisa memurtadkan orang, mereka akan lakukan dengan cara apapun. Ya, silakan pilih murtad atau enggak. Jika murtad, Anda akan menjadi teman kami. Jika tidak, disiksa. Ya, ternyata lebih memilih untuk teguh dalam keimanan. Ya, hingga disiksa. Apa di antara siksaannya? Dihadirkan tungku yang sangat besar, ya, dengan minyak yang mendidih, kemudian ada orang dilemparkan ke situ hingga yang tersisa tulang. Anda mau murtad atau mau nasib Anda seperti itu? Ya, apa kata Abdullah bin Hudzafah? Demi Allah, saya berharap saya punya 70 nyawa, setiap nyawa dibunuh dengan cara seperti itu untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak gentar. Ketika manis iman sudah dirasakan, ya segala macam ujian itu ringan. Ada 3 perkara supaya bisa merasakan manisnya iman. Ya, apa saja? Man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu
kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. Yang pertama, hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Silahkan Bapak Ibu. Silahkan cintai siapapun yang kita kehendaki. Yang pasti kita pasti akan berpisah dengannya. Tapi jika kita mencintai Allah dan Rasulnya, kita akan merasakan lezatnya, manisnya iman, melebihi kecintaan pada apapun. Seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Padahal waktu sholat. Rasulullah langsung berlalu dan mengerjakan sholat. Setelah selesai sholat, ditanya, mana tadi yang nanya? Yang nanya hari kiamat mana tadi? Anda nanya hari kiamat, sudah persiapan apa? Yang terpenting itu kita mempersiapkan apa, bukan waktunya. Kata orang Arab Badui, saya enggak banyak persiapan dengan banyak sholat atau puasa. Cuman saya cinta Allah dan Rasulnya. Kata Rasulullah apa? Anta ma'aman ahbabt. Engkau akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Akan dimasukkan ke dalam surga. Karena ya Rasulullah, para sahabatnya, mereka adalah ahli surga. Kita akan dikumpulkan dengan siapa yang kita cintai. Kenikmatan yang sangat besar, bisa cinta Allah, cinta Rasulullah, melebihi kecintaan yang lainnya. Yang kedua, apabila ia mencintai seseorang, ia hanya mencintainya karena Allah. Banyak orang Bapak Ibu cinta kepada seseorang karena dunia. Karena parasnya yang tampan atau cantik, karena dia kaya, karena dia punya jabatan. Jika hilang semuanya, hilang juga cintanya. Ya, berteman selama dia jadi pejabat. Turun jabatan, ya boro-boro dilihat. Ya karena kepentingan duniawi. Berteman karena dia kaya, karena dia suka berbagi uang. Kalau sudah tidak punya uang, tidak lagi teman. Banyak orang berteman karena dunia. Maka yang bisa merasakan manisnya iman adalah mereka yang mencintai saudaranya karena Allah. Awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Tali iman yang paling kuat, cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Ya maka cintai saudara kita ini karena Allah. Rasulullah berteman dengan orang miskin, dengan orang kaya. Rasulullah berteman dengan rakyat jelata maupun para saudagar dan bangsawan. Semuanya ditemani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya sebagian orang merasa risih jika tidak ada kepentingan duniawi, ya enggak mau berteman. Ya hanya ingin berteman dengan orang-orang yang punya kepentingan dunia saja. Naudzubillah. Yang ketiga, ia tidak suka untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya dengan hidayah Islam, sebagaimana ia tidak mau untuk dilemparkan ke dalam api. Ya, tidak sedikit orang yang kembali kepada kekufuran setelah Allah berikan hidayah. Kembali murtad setelah dia beragama Islam. Ya terkadang murtadnya karena seseorang yang dia nikahi. Terkadang murtadnya karena sekardus Indomie. Terkadang murtadnya karena pendidikan, biaya pendidikan beasiswa dan iming-iming dunia lainnya. Ya maka jangan kita jual agama kita demi dunia yang hina dan sedikit itu. Kita harus takut bila mana kekufuran ya merasuki, mempengaruhi pikiran kita. Karena syubhat kalau sudah masuk kepada kepala itu sangat sulit untuk keluar. Nah inilah ya
3 hal yang bisa menjadi sebab seseorang merasakan lezatnya iman. Yang pertama tadi adalah ketika dia menjadikan Allah dan Rasul-Nya lebih dia cintai daripada apapun juga. Dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, itu mengharuskan adanya penghormatan, ketundukan dan keteladanan kepada beliau serta mendahulukan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam atas segala ucapan makhluk serta mengagungkan sunnah-sunnahnya. Berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, setiap kecintaan dan pengagungan kepada manusia hanya dibolehkan dalam rangka mengikuti kecintaan dan pengagungan kepada Allah, seperti mencintai dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ia adalah penyempurna kecintaan dan pengagungan kepada Allah yang mengutusnya. Ya. Kecintaan kita kepada Rasulullah adalah bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mengutus Rasulullah adalah Allah Subhanahu wa taala. Amr bin As sebelum masuk Islam pernah berkata, sesungguhnya tidak ada seorang manusia pun yang lebih aku benci daripada Muhammad dulu sebelum masuk Islam. Namun setelah masuk Islam, tidak ada seorang pun yang lebih ia cintai dan lebih ia agungkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia mengatakan, seandainya aku diminta untuk menggambarkan pribadi beliau kepada kalian, tentu aku tidak mampu melakukannya. Kenapa? Kenapa? Sebab aku tidak pernah menajamkan pandanganku kepada beliau sebagai pengagunganku kepada beliau. Saking cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Amr bin As itu sangat menjaga wibawa Rasulullah. Tidak pernah menajamkan pandangan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urwah bin Mas'ud berkata kepada orang-orang Quraisy, wahai kaumku, demi Allah, aku telah diutus ke Kisra, ke Kaisar, ya raja Romawi dan Persia, raja-raja, namun aku tidak pernah melihat seorang raja pun yang diagungkan oleh segenap rakyatnya melebihi pengagungan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan dan pengagungan para sahabat itu luar biasa sekali. Ya, raja-raja kalah. Raja-raja kalah ketika mereka diagungkan oleh rakyat. Dan kebanyakan rakyat mengagungkan raja itu karena kepentingan duniawi. Ya, di antara mereka bahkan banyak yang jadi penjilat untuk mendapatkan materi atau jabatan dari raja tersebut. Tapi para sahabat, kecintaan mereka kepada Rasulullah murni ketulusan. Nah, hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, sebagian orang banyak yang mengklaim cinta Rasul, tetapi jauh dengan realitanya, jauh dari pengamalan konsekuensinya. Maka perlu kita ketahui dan kita amalkan apa konsekuensi dan tanda-tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, itu mengharuskan adanya pengagungan, memuliakan, meneladani dan mendahulukan sabda beliau atas segala ucapan makhluk manapun. Ya, jika kita memang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus mengagungkan beliau dan mendahulukan perkataan beliau atas perkataan siapapun juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya. Allah menyeru kepada kita semua, karena kita ini orang beriman.
Jangan sekali-kali mendahului Allah dan Rasul-Nya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Allah mendengar segala ucapan kalian, mengetahui tindak tanduk kalian. Ketika kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya, Allah tahu dan mendengar. Ucapan kalian ini tentang agama, apakah pernah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jika belum, jangan pernah kalian mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya karena yang paling mengerti tentang agama ini adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Jika memang cintamu itu jujur, engkau pasti akan mentaatinya. Banyak orang mengklaim cinta, tetapi ketika diminta bukti, mana buktinya cinta? Tidak bisa. Ya, maka buktikan dengan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah yang memerintahkan kita untuk mentaati Rasulullah, untuk mengikuti sunnah. Ya, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul. Wahai orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita terjatuh kepada pemahaman sesat Qur'aniyun atau inkarus sunnah yang mengatakan kita cukup dengan Al-Quran saja, nggak usah pakai hadis. Ya tidak benar. Selain mengikuti Al-Quran, mengikuti Allah, kita juga harus mengikuti Rasulullah, mengikuti sunnah, mengikuti hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Apa balasan bagi yang mengikuti Rasulullah? Dalam surat An-Nisa ayat 13, wa may yuti'ir rasula wa rasulahu wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Balasan yang sangat besar. Balasan yang sangat besar bagi siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya. Surga. Semoga kita semua yang hadir di sini dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian konsekuensi berikutnya yang ketiga adalah menahan diri dari apa-apa yang dilarang dan dicegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7 Allah berfirman, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang diberikan Rasul kepadamu maka terima dan laksanakanlah. Apa saja yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Inilah yang harusnya kita lakukan. Ya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang enggak mau. Kecuali yang enggan. Emang enggak mau masuk surga dia? Para sahabat bertanya,
Wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggak mau masuk surga wahai Rasulullah? Siapa yang enggak mau masuk surga? Ya. Emang ada perasaan kita semua pengen masuk surga? Maka kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaatiku, dia masuk surga. Siapa yang bermaksiat kepadaku, dialah yang enggan. Maka tidak bermanfaat ucapan saya cinta Rasul, saya ingin masuk surga, tidak bermanfaat kalau tidak mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang dibutuhkan itu bukti, bukan sebatas klaim. Kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tuqirru lahu bidzak. Ya banyak laki-laki ngaku-ngaku cinta, punya hubungan dengan si Laila katanya. Apakah bisa dipercaya? Yang terpenting itu adalah apa kata si Laila? Lailanya enggak ngaku. Apa gunanya laki-laki mengklaim punya hubungan dengan Laila? Ya, kalau tidak ada buktinya dan tidak diakui oleh Laila. Ini perumpamaan. Banyak orang mengaku cinta Rasul, tapi apa gunanya pengakuan jika tidak dibuktikan? Bahkan Rasulullah pun tidak mengakuinya di hari kiamat. Rasulullah akan menjadi saksi siapa yang mencintai Rasulullah. Rasulullah akan menjadi saksi siapa yang taat, siapa yang tidak taat di hari kiamat nanti. Ya sebagaimana firman Allah, ya, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Sesungguhnya kami mengutus kepada kalian seorang rasul syahidan alaikum, sebagai saksi atas kalian. Ya, nanti Rasulullah akan bersaksi atas umatnya. Kemudian yang keempat, di antara konsekuensi dan bukti cinta Rasul adalah membenarkan, percaya atas apa yang beliau sampaikan. Bapak Ibu, Rasulullah itu enggak mungkin dusta. Ucapannya itu wahyu. Dalam surat An-Najm ayat 3 Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Ayat yang keempatnya, "In huwa illa wahyu yuha." Dia dan tidaklah yang diucapkan itu ya menurut hawa nafsunya. Tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka jika Rasulullah mengabarkan tentang sesuatu, wajib kita percaya. Orang-orang kafir tidak percaya, silahkan. Ya silahkan, mereka nggak percaya, mereka menganggap itu bohong atau apa, itu terserah. Tapi orang Islam wajib untuk percaya. Ya, sama seperti tadi, orang kafir nggak mau nurut sama perintah Rasulullah, itu mah wajar, namanya juga orang kafir. Tapi ini kalau ada orang Islam diperintahkan oleh Rasulullah terus dia nggak mau, dilarang oleh Rasulullah tapi dia ngelanggar, ini yang tidak pantas. Ya, maka kabar-kabar yang datang dari Rasulullah harus kita yakini, kita percaya. Kabar tentang tanda-tanda hari kiamat misalnya, tanda-tanda yang akan terjadi di akhir zaman misalnya, ya, atau kabar-kabar tentang sebagian obat-obatan. Ya, kita apa yang datang dari Rasulullah kita percaya. Ketika Rasulullah mengatakan habatus sauda, ya, itu obat dari segala penyakit, dawa likulli da illal haram, kecuali penyakit tua, maka kita percaya bahwa pada habatus sauda terdapat obat, ya, dan lain sebagainya. Apa yang datang dari Rasulullah kita percaya selama hadisnya sahih. Jangan juga kita percaya dengan hadis-hadis yang dhaif atau palsu. Ada tukang terong misalnya, ingin supaya terongnya laku,
ya membawakan hadis palsu. Rasulullah bersabda, al-bazinjan dawa likulida, terong itu obat segala penyakit. Jangan kita percaya. Kita teliti dulu hadisnya. Ini hadisnya sahih, kita terima, percaya. Ini hadisnya dhaif, lemah atau palsu, maka kita tinggalkan. Ya, banyak pemalsu hadis, Bapak. Banyak pemalsu hadis mengklaim ini dari Rasulullah padahal hadisnya lemah, hadisnya palsu. Maka ya perlu penelitian terhadap hadis-hadis tersebut. Jika jelas sahih berasal dari Rasulullah, maka wajib kita percaya. Kemudian yang kelima, termasuk konsekuensi daripada cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang beliau ajarkan, sesuai dengan apa yang beliau syariatkan. Kalau Rasulullah mengajarkan sholat subuh 2 rakaat, boleh tidak Pak kita tambahin jadi 3? Dikit amat 2 rakaat ya. Saya pengen banyak sholat subuhnya. Maka dia tambahin jadi 3, jadi 4. Apakah boleh? Tidak boleh. Karena Rasulullah mengajarkan sholat subuh 2 rakaat, maka kita ikuti juga 2 rakaat. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bayar zakat itu atau hewan yang perlu dizakati, hewan unta, ya. Mohon maaf, misalkan yang perlu, hewan yang boleh kita berkurban dengannya adalah unta, sapi, apalagi kurban? Kambing. Apakah boleh kemudian kita bilang saya ingin berkurban dengan ayam jago? Boleh apa tidak? Tidak boleh. Karena yang diajarkan oleh Rasulullah adalah unta, sapi, dan kambing dalam berkurban. Maka jika ada yang mengajarkan kita berkurban dengan ayam, apalagi berkurban dengan telur, maka tidak kita terima. Karena ibadah ini tauqifiyah. Ibadah ini perkara yang harus dengan dalil. Harus jelas sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau ada orang yang setiap kali masuk rumah harus sholat 2 rakaat. Di masjid kan tahiyatul masjid. Saya pengen tahiyatul bait. Boleh apa tidak? Ada tamu masuk Pak, maaf Pak, khusus masuk rumah ini harus sholat 2 rakaat dulu, tahiyatul bait. Boleh apa tidak? Tentu tidak. Yang ada adalah tahiyatul masjid, masuk masjid sholat 2 rakaat, bukan tahiyatul bait. Ya. Atau seseorang ingin berhaji tapi di bulan Muharram, boleh apa tidak? Ya, kapan haji? Kapan wukuf di Arafah? Bulan Dzulhijjah. Maka tidak bisa diterima hajinya karena berbeda waktunya yang dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seluruh ibadah ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Betul apa tidak? Maka setiap ibadah yang kita lakukan harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak bisa nambah rakaat, kita nggak bisa merubah-rubah jenis zakat, kita nggak bisa merubah waktu haji, kita nggak bisa merubah jumlah, ya jumlah, kita nggak bisa juga merubah jumlah dan lain sebagainya. Jadi wajib untuk mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Islam ini sudah sempurna. Al yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan Islam bagi kalian. Ya. Jadi tidak perlu tambahan, tidak perlu pengurangan. Dan Rasulullah adalah seorang yang amanah. Amanah. Semua syariat sudah disampaikan oleh beliau. Beliau tidak menyembunyikan syariat. Oh ini jangan, ini enggak boleh buat umatku, tidak. Semua disampaikan. Kata Rasulullah, "Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah illa waqad buyyina lakum." Tidak tersisa sedikit pun yang mendekatkan kalian kepada surga kecuali semuanya sudah dijelaskan.
Inilah keistimewaan Islam, bahwa ajarannya terjaga karena ada dalam Al-Quran dan hadis. Sehingga kalau ada ajaran-ajaran yang diklaim dari Islam, padahal tidak ada dari Al-Quran, tidak ada dari Sunnah, wajib kita tolak. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan, kata Rasulullah, tidak pernah kami perintahkan, maka amalan tersebut akan tertolak. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnati, Al-Quran dan juga sunnah. Ini keistimewaan orang Islam. Mereka pegang Al-Quran, mereka pegang sunnah, agama mereka terjaga. Ada orang yang ingin memalsukan ajaran, tertolak. Ada orang ingin menambahi, tertolak. Kami cukup dengan Al-Quran dan sunnah. Nah, ini termasuk konsekuensi cinta kepada Rasulullah SAW, memurnikan ittiba kepada beliau. Dalam surat Ali Imran ayat 31 Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah jika kalian benar-benar mencintai Allah, jika kalian benar-benar cinta sama Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah pasti akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, ayat ini adalah pembuktian, pemutus hukum bagi siapa yang mengaku mencintai Allah. Banyak orang mengaku cinta, namun tidak mau menempuh jalan Rasulullah SAW, maka orang itu dusta, kata Ibnu Katsir dalam pengakuannya tersebut, hingga ia mengikuti syariat dan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam ucapannya, perbuatannya. Jadi harus kita buktikan ucapan dan perbuatan kita, ya, harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Dan Bapak Ibu tidak perlu khawatir dan tidak perlu bingung. Kita bisa meminta bukti atau ya mencari bukti-bukti bahwa ini beneran dari Rasulullah, dan itu sangat mudah. Apalagi di era digital sekarang. Mencari ayat cepat, mencari hadis cepat. Ya, di era digital ini. Ya, asalkan kita mencari kebenaran, jujur kepada Allah, mencari kebenaran, kita pasti mendapati ya firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara tanda cinta kepada Rasulullah adalah dengan mengamalkan sunnahnya. Ajaran-ajaran Rasulullah ini harus diamalkan. Ya, perkataan beliau, perbuatan beliau, persetujuan beliau harus kita amalkan dan harus kita hidupkan dan mengajak kaum muslimin untuk mengamalkannya. Dan tidak boleh sekalipun mengolok-ngoloknya. Ajaran Rasulullah tidak boleh diperolok-olok, tidak boleh dihina, dicela. Ya, ada orang rajin datang ke masjid, sholat 5 waktu, jangan kita memperolok-olok, so alim. Kan di rumah juga bisa sholat, ngapain sih harus ke masjid? Ya, emang so alim itu. Dan seterusnya. Ya, banyak orang yang maksiat itu dibiarkan. Orang pergi ke diskotik, orang buka aurat, segala macam itu dibiarkan. Tapi giliran ada orang yang rajin ke masjid, rajin ngaji, itu rajin amat ya. Ya, menjadi bahan olokan, menjadi bahan pencandaan. Bahkan tidak sedikit di antara muslimah menjadi bahan bulian. Itu tuh yang pakai jilbab kayaknya banyak ketombean katanya. Ya, itu yang pakai jilbab benar-benar kayak Ninja Hattori. Dan seterusnya. Ya, padahal wanita memakai jilbab mereka hanya mengikuti ajaran Rasulullah yang memerintahkan pakai jilbab, Allah dan Rasulnya. Ya, setidaknya minimal kalau Anda belum bisa mengamalkan sunnah Rasulullah,
Anda istighfar aja, nggak usah memperolok-olok orang yang mengamalkan. Ya, kalau Anda belum bisa mengamalkan sunnah Rasulullah, jangan memperolok-olok, jangan menghina, jangan memusuhi, Anda diam aja. Urusan Anda dengan Allah, nggak bisa mengamalkan. Tapi sebagian orang mengamalkan nggak bisa, ya, menghina dan meledek bisa. Maka ya termasuk cinta kepada Rasulullah adalah mengamalkannya, menghidupkannya, mengajak kaum muslimin untuk mengikuti sunnah Rasulullah. Wahai kaum muslimin, inilah ajaran Rasulullah. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim, bisa dicek hadisnya. Ini ajaran Rasulullah. Ya, kalau Anda belum bisa mengamalkan, minimal Anda jangan mencela, jangan menghina, jangan menuduh yang tidak-tidak. Jangan sampai orang yang mengamalkan ajaran Rasulullah dituduh radikal misalnya. Ya, dituduh ekstrim misalnya. Nah, sebagian orang banyak yang memperolok-olok ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan membandingkan ya antara pakaian muslimah dengan pakaian yang lainnya, dengan mengatakan lebih baik ya pakaian adat istiadat daripada pakaian seorang muslimah. Padahal itu silakan saja Anda mau mengamalkan atau tidak, itu terserah Anda. Tapi tidak perlu mengutak-atik, tidak perlu mengusik kaum muslimah atau kaum muslimin yang mengamalkan ajaran Islam, ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk mengagungkan Rasulullah adalah mengagungkan sunnahnya, berkeyakinan tentang wajibnya mengamalkan sunnah dan meyakini bahwa sunnah adalah memiliki kedudukan tertinggi setelah Al-Quran. Oleh karena itu tidak boleh membuat keraguan di dalam sunnah dan melecehkannya. Tidak boleh membicarakan ya kesohihan dan kedoifan baik dari sisi jalan, sanad maupun yang lainnya, kecuali dengan ilmu dan kehati-hatian. Dan Bapak Ibu tentu kita semua tahu wajibnya meneladani Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, jadi kita harus meneladani Rasulullah. Meneladani Rasulullah, ucapan beliau bagaimana, perbuatan beliau bagaimana, sikap beliau bagaimana, kita berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab, sepertinya sudah masuk waktu syuruk. Nah, pas banget kan? Ya. Maka dengan demikian ya selesai pemaparan tentang cinta Rasul, semoga bisa kita pahami dan berusaha kita amalkan Bapak Ibu. Sekali lagi kalau kita belum bisa mengamalkan, kita diam saja dulu. Kita istighfar pada Allah dan kita berdoa pada Allah, ya Allah semoga suatu saat saya bisa mengamalkan. Jangan kemudian kita tidak bisa mengamalkan, kemudian kita memusuhi orang yang mengamalkan. Karena sebagian orang ya karena ingin membela dirinya akhirnya dia memusuhi dan membuat jelek seakan-akan yang mengamalkan itu adalah sesuatu yang negatif. Padahal tujuan dia adalah untuk membela dirinya yang belum bisa mengamalkan tersebut. Lebih baik kita mengakui dalam hati kita, oh ya saya ini masih lemah, saya belum bisa mengamalkan. Seorang wanita mengakui saya belum pakai jilbab, semoga Allah mengampuni saya. Tetapi dia tidak mengganggu wanita-wanita lain yang pakai jilbab. Gak usah mengkritik, gak usah menghina, memperolok, mencemooh mereka-mereka yang sudah beramal. Wallahu a'lam bishawabnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mungkin ada tanya jawab sebelum ditutup? Ya. Ya, dipersilakan ya. Afwan Ustaz. Mohon dikasih sesi tanya jawab ya. Dari Bapak Ibu ada pertanyaan mungkin? Dari yang disampaikan? Dari Bapak-Bapak? Ada di dalam? Sudah cinta semua nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah cinta semua, insya Allah. Dari Bapak, dari Ibu-Ibu? Ada pertanyaan? Ada? Udah cinta semua juga Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Kalau Baik. saya nanya bukan gak cinta ya Ustaz? Boleh gak Ustaz nanya? Sepertinya kita kompak nih Pak. Kompak cinta saja deh. Ya, alhamdulillah. Iya, Ustaz, saya ada satu pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan dari jamaah semua, ada dua orang yang termasuk tergolong tidak mendapatkan syafaat. Yang pertama adalah pemimpin yang zolim, yang kedua adalah orang yang mencintai berlebihan, gitu ya. Nah, batasan cinta yang dimaksud dua orang yang tidak mendapat syafaat ini, yang di nomor 2 tadi, itu seperti apa Ustaz?
Kalau kita tadi mencintai Rasul secara berlebihan, apakah termasuk yang tadi ya, menjalankan agama secara berlebihan tadi? Mungkin itu saja. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Hanya saja terkait dengan dua kelompok yang tidak mendapatkan syafaat tersebut, saya belum sampai ke sana, Pak. Ya, mohon maaf belum sampai ke sana. Namun memang ya dalam beragama atau dalam mengamalkan agama kita dilarang untuk berlebih-lebihan, betul itu. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahli kitab, ya janganlah kalian gulu terhadap agama kalian dalam mengamalkan agama kalian. Ayat ini ditujukan kepada ahli kitab Yahudi dan Nasrani karena mereka telah melakukan sikap gulu, berlebih-lebihan. Bagaimana gulunya orang Yahudi, mereka menjadikan Uzair sebagai anak Allah. Bagaimana gulunya orang-orang Nasrani, mereka menjadikan Nabi Isa sebagai anak Allah, bahkan sebagai Tuhan itu sendiri. Maka ini adalah sikap berlebih-lebihan. Ya, kita menjadikan Nabi Muhammad sebagai hamba Allah dan utusannya. Sebagai hamba maka tidak boleh disembah. Sebagai utusannya tidak boleh diremehkan. Kita ya mentaati Rasulullah, mencintai Rasulullah tanpa berlebih-lebihan yang menjadikan beliau melebihi kapasitasnya sampai kepada derajat Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun kita cinta Rasulullah, dalam meminta tetaplah meminta hanya kepada Allah. Dalam berdoa hanya kepada Allah. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Jadi itu yang dimaksud dengan tidak gulu. Wallahu alam bisawab ya. Barakallahu fiknya. Baik, mungkin Bapak Ibu nampaknya sudah cukup. Semoga Allah anugerahkan kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan semoga kita semua yang hadir di sini dimasukkan ke dalam surga, dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.